back to my YouTube channel. Thank you untuk semuanya yang sudah nonton video-video di YouTube channelku dan yang udah join di YouTube channelku. Dan untuk kalian yang baru join, thank you udah join. Video kali ini aku mau info ke kalian soal lanjutan video sebelumnya mengenai visa Amerika aku yang di-approve. Untuk kedua kalinya aku interview. Nah, gimana triknya, apa yang aku pakai, triknya, aku akan infoin ke kalian di video ini. Tapi tunggu. Untuk trik kali ini, aku tidak menyarankan kepada kalian semua yang nonton untuk mengikuti. Kenapa? Karena masing-masing dari kita itu case-nya berbeda. Nanti aku akan jelasin sih. Jadi tuh kemarin waktu pas kenapa aku sempat lama upload video yang ini yang kalian tanyain juga. Karena aku udah sempet record dan ternyata tuh ada beberapa part yang hilang. Aku juga bingung karena memang sempet aku waktu bikin video itu kan agak kepotong-kepotong karena anakku kan. Jadi aku sempet pause terus aku save dulu gitu. Nah tapi ternyata nggak ke save itu. Aku juga bingung. Jadi ya ada part yang hilang. Jadi aku bingung pada saat mau ngedit, di-upload, digabungin lah. Kok yang ini nggak ada info yang ini. Jadi ya udah mau nggak mau aku ke pending. Jadi aku nggak bisa ngupload, ya mau nggak mau aku harus nge-record ulang gitu kan. Nah sekarang lah baru sempet ke kalian nih aku record kan. Oke, lanjut. Jadi waktu pas aku ditolak yang pertama itu sama si bule rambut pirang, kurus, masih muda. Dan itu sama dia rata-rata hampir semuanya itu ditolak sama dia. 1-2 pertanyaan mereka langsung tolak. Nah kebetulan aku tuh pada saat itu sudah sampai beberapa pertanyaan. Kayaknya lebih dari 4 atau 5 pertanyaan gitu. Makanya waktu itu tuh asumsi kita itu kemungkinan kita di approve. Tapi ya karena satu dan lain hal yang kita nggak tahu, akhirnya kita juga nggak di approve sih. Ya udah akhirnya di hari yang sama aku ngajuin lagi. Aku datang ke biro jasa yang pertama untuk pengajuan ulang visaku lagi. Jadi dibantu sama biro jasa untuk pengisian DS 160-nya. Pada saat itu interview tercepat yang akan dilakukan lagi itu adalah di opennya itu 1 bulan setelahnya, 1 bulan setelah kita pengisian data itu. Ya udah akhirnya aku nunggu 1 bulan itu. Nah dalam masa aku nunggu selama 1 bulan itu, kebetulan mamaku dan adikku itu, keluarga adikku itu kan visanya mereka kan sudah di-approve. Dan jadi pada saat nunggu 1 bulan aku interview, datanglah visa mereka yang sudah jadi kan. Nah visa mereka itu aku copy semuanya, itu untuk dasar aku nanti referensi karena aku akan holiday bareng mereka gitu. Jadi waktu pas interview kedua aku itu, aku bawa referensi itu. Nah, tiba deh interviewku yang kedua kan. Nah, ini juga seru nih ceritanya. Jangan sampai sih, berharapnya kan deg-degan banget ya waktu itu. Jangan sampai sama si bule yang pertama kali aku interview yang waktu ditolak. Terus aku juga udah sepakat nih sama adikku, kita beda bilik ya, jadi sendiri-sendiri, dia sendiri, aku sendiri sama keluarga. Karena pada saat interview yang pertama, waktu itu kan aku bareng-bareng tuh. Nah kita ditolak gitu kan. Nah jangan sampai deh, maksudnya kalau misalnya pun amit-amit ada penolakan, paling enggak salah satu di antara kita misalnya gitu. Jadi jangan sampai semuanya lagi. Nah tapi kan harapannya kan kita semua di-approve kan gitu. Dan puji Tuhan memang di-approve semuanya. Jadi gini, seru banget nih. Ini juga waktu pas aku datang, itu tuh kondisinya itu si bule yang nolak aku itu tuh dia lagi ada yang di interview. Nah terus kita berharap, aduh udah deh lu, dalam hati, udah deh ke belakang kayak lu, ke WC kayak atau kemana kayak, intinya gitu kan. Intinya gue gak mau sama dia aja gitu kan. Nah tiba-tiba setelah dia selesai interview orang ini, tiba-tiba tirai dia ditutup. Aduh kita udah yang oh my goodness, thanks banget, udah yang lama sana lu, ke belakang yang lama kayak sampai gue selesai interview. Padahal ya mau sama siapapun, kalau memang Tuhan izinkan approve ya approve, kalau Tuhan tidak izinkan ya tidak juga kan, bener kan. Cuma ya karena udah jelek aja tuh sama si bule itu kan, jadi kita nggak mau lah sama dia, pikirnya gitu. Tibalah adikku nih ceritanya, datang masuk ke interview kan, dia jalan ke bilik pertama. Nah dia itu dapet bule yang interview, kebetulan adalah bule yang interview adikku dan mamaku waktu pertama kali interview pertama. Waktu saat interview pertama ini bule. Nah adikku diinterview sama dia. Nah kira-kira selang berapa ya,
kayaknya mau deh 2-3 menitan mah ada ya. Dia udah ditanya sampai dia udah sampai kasih paspor kok adekku kan, udah ditanya paspornya, udah ditanya mau kemana, terus dia juga udah kasih paspornya. Dan tiba-tiba, ini bener-bener tiba-tiba di luar kuasa kita semua juga, itu bule yang nolak aku, itu balik buka tirai, dan itu adalah giliran aku. Kita tahu kan dia pas mau buka tirai gitu, baru sedikit kan, itu udah deg-degannya luar biasa, bener-bener udah oh my goodness, kenapa harus sama dia lagi gitu kan. Dan akhirnya kaki tergerak, udah langsung aku maju masuk ke bilik adikku, aku join sama dia udah di sana, karena aku bener-bener nggak mau bareng sama dia lagi, karena udah nggak sepercaya itulah sama si bule itu. Jadi ya udah, aku udah langsung maju jalan itu ke bilik adikku. Udah sampai adikku sendiri tuh kaget waktu pas aku di biliknya adikku, dia langsung nanya, loh bareng itu tuh, aku langsung cubit dia punya pinggangnya supaya dia diem, maksudnya kode diem gitu. Nah, dan itu kejadiannya gini, pada saat aku masuk ke dalam bilik adikku yang lagi di interview itu benar-benar si bule itu pun nggak tahu kalau aku tiba-tiba ada di sana. Dia pada saat dia sadar, dia cuma bilang, oh kalian bareng, dia bilang gitu, kalian family, iya kita family. Nggak tau lah, bener-bener kuasa Tuhan banget juga kayaknya yang bekerja. Itu bule tuh pada saat aku masuk aja, dia lagi ngobrol sama temennya, nggak tahu ngobrolin apa lagi apalah, kita nggak ngerti ya. Pokoknya intinya dia tidak tahu aku masuk ke bilik itu, dia lagi tidak fokus sama adikku. Pada saat dia balik lagi mau interview adikku, dia lihat kita, terus dia cuma nanya, oh kalian family? Iya kita family. Terus boleh nggak gue lihat paspornya? Oh boleh, kita kasih paspornya kan, kita kasih paspor. Terus dia nanya, kalian mau holiday sama-sama? Iya. Terus kita jawab, aku pribadi jawab iya, kita mau holiday bareng-bareng, dan kita itu family trip. Ada adikku juga yang kebetulan sudah di interview dan di approve visanya. Terus dia, oh ya, dia bilang gitu, iya. Terus boleh nggak lihat visanya, dia bilang gitu. Aku kasih referensi visanya itu, dan dia lihat kan, dia ketik-ketik segala macam, dia cek by sistem dia, dan mungkin di dalam sistemnya itu kebuka. Yang approve itu kan dia, visa adikku, visa mamaku itu yang approve dia. Terus kemudian di dalam visa adikku itu kan masih bersih ya, nggak ada perjalanan sama sekali kita ke sana gitu loh, karena memang baru kita mau ke sana gitu. Jadi mungkin pada saat dilihat di dalam sistemnya itu, kita tuh berkesinambungan. Jadi oh ya, family dan family segala macam semuanya kita family gitu. Terus belum ada histori apa-apa dan tidak ada histori yang jelek gitu kan. Ya udah, akhirnya dia cuma tanya mau liburan kemana, terus kita kasih tahu kayak biasa aja, standar pertanyaannya, terus berapa lama, terus dia cuma bilang okay, enjoy for your trip and welcome to USA. Dia kasih kertas putihnya, oh my goodness, bener-bener itu kebahagiaannya tuh nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, karena ya itu tadi, udah dapat penolakan pertama, pasti yang kedua kan deg-degannya lebih parah kan. Terus akhirnya yang kedua pun dapat terpacu adrenalinnya tuh, dengan hampir aja di interview sama si bule yang nolak gue lagi kemarin kan. Oh my god, kayaknya gimana gitu kan. Tapi ya nggak ada yang tahu. Buktinya aku pas masuk ke bilik adikku, kita diterima dengan baik banget sama si bule itu, dan mereka tidak menolak kita, bahkan mengizinkan kita dalam satu bilik gitu kan. Padahal waktu pas interview yang pertama waktu aku bareng-bareng tuh sama adik-adikku sama mamaku juga dalam satu bilik yang sama, itu sama si bule yang muda itu, dia tolak loh, dia nggak mau, dia cuma maunya per kakak. Dia akhirnya tolak. Ya udah, akhirnya pas kebetulan aku sama adikku aja kan, adikku yang bareng sama aku, mungkin karena yang udah duluan sama dia suratnya gitu, pegang sama dia. Nah, kalau sama yang bule ini, dia welcome banget. Nah, sekarang kuasa siapa sih? Emang kita bisa tebak kan? Enggak kan? Makanya itu aku bilang kembali lagi ke kuasanya yang maha kuasa kan. Jadi sebagaimanapun secerdiknya kita menyiapkan apa, yang mempreparekan apa yang kita punya, kalau memang Tuhan gak kasih izin ya gak akan pernah berhasil juga sih gitu. Nah, case yang aku bilang triknya itu adalah, yaitu tadi aku bawa referensi visa kopian adikku dan mamaku, karena kita akan family trip.
gitu. Tapi aku nggak menyarankan ini kepada kalian semua yang nonton ya, karena masing-masing dari kita beda case pertama. Terus kedua, karena aku sama adik-adikku dan mama itu kan adalah family ya. Terus histori kita juga masih clean, kita tidak ada histori apa-apa di Amerika. Terus ya dia lihat juga kebetulan juga nih, semua serba kebetulan yang Tuhan kasihin, memang sudah jalannya Tuhan sih. Dan semuanya itu di interviewnya sama bule yang sama dia juga gitu. Jadi thanks God banget lah, bersyukur banget aku dan keluargaku juga bisa sampai di Amerika saat ini gitu. Jadi untuk kalian semua yang masih dalam proses mau buat visa, semangat, jangan menyerah ya, bawa dalam doa. Kalau memang niat kalian juga baik, rasanya Tuhan pasti buka jalan. Kalau memang Tuhan izinin, memang sudah sudah jalannya kalian untuk bisa sampai di sini, pasti dikasihlah jalannya. Seperti pengalamanku aja kan, nggak ada yang bisa ngira loh. Aku tuh sampai bener-bener di situasi yang nggak habis pikir deh. Dimana aku akan diinterview sama itu bule yang sama yang pertama kali aku ditolak. Itu bener-bener cuma bedanya itu selangkah, bener-bener selangkah. Kalau aku nggak maju jalan untuk menuju bilik adikku, aku udah pasti masuk ke dalam bilik yang sama yang si bule yang nolak aku itu. Aku udah pasti ke biliknya dia. Kalau aku tetap nggak melangkah, pada saat sampai dia buka biliknya, tirainya dia itu sampai full, mau nggak mau dia sudah lihat aku kan. Jadi aku pasti akan ke dia. Tapi aku sudah lihat biliknya dia itu mau dibuka. Sebelum benar-benar terbuka lebar, aku jalan menuju bilik adikku. Di luar dugaan juga kan, maksudnya nggak ada yang tahu juga. Ternyata si bule welcome banget sama aku dan keluargaku. Tidak banyak pertanyaan yang dia kasih ke kita. Dia cuma cek data-data kita, dia cuma cek status visa yang adikku punya dan mamaku punya. Akhirnya kita bisa di-approve. Nah itu kan ceritaku untuk yang interview yang kedua tadi. Deg-degan banget kan, kalian dengernya juga gimana mungkin ya. Apalagi aku yang ngejalaninnya loh, bener-bener serba deg-degan dan gak tau lah, kayak semua serba kebetulan. Semuanya, hampir semua kebetulan dan kebetulan. Menurut kita itu semua serba kebetulan. Tapi kembali lagi, bagi Tuhan gak ada yang kebetulan, karena memang sudah jalannya yang Tuhan kasih kayak gitu. Dan sudah jalannya juga aku dibikin kejutan-kejutan yang untuk nambah pengalaman. Tapi thanks God banget karena aku dan keluarga juga sudah sampai di sini dengan sehat dan kita selamat dan baik-baik di sini dan kita semua bahagia di sini. Next video aku akan info ke kalian soal gimana caranya sewa rumah di sini, terus gimana cara daftar anak sekolah di sini dan banyak banget deh info-info yang akan aku kasih tahu ke kalian dari dalam videoku nanti selanjutnya ya, berdasarkan pengalaman yang aku alami. Nanti aku akan share ke kalian. Thank you semua untuk kalian yang udah nonton, udah luangin waktunya untuk nonton video-videoku. Thank you banget. Salam kenal buat kalian semua di luar dan semangat untuk kalian yang lagi pengajuan visanya, semoga di approve dan bye. See you next video. Bye bye.